Teman-teman, sekarang kita akan coba tentang bagaimana kita setiap hari bisa berubah supaya tidak hanya lelah. Dan ternyata rumusnya juga sederhana. Kita mulai dari langkah kecil yang itu bisa berdampak besar. Jadi ini terinspirasi dari sebuah pertemuan saya dengan teman-teman saya yang saat itu atau tepatnya malam itu kami sama-sama berjumpa di rumah seseorang yang usianya 68 tahun. Tetapi badannya masih tegap, pikirannya tajam, pendengarannya baik, cara meresponnya bikin kaget anak-anak muda. Energinya luar biasa. Nah, dalam momen-momen bicara itu, pas ada celah untuk masuk, saya langsung lemparkan pertanyaan. Bagaimana kak? Ya kita panggil kakak karena dia memang orang yang tekun di pramuka ya, sampai ke Kuarnas begitu. Bagaimana kak bisa tetap sehat sampai usia 68 tahun? Beliau tersenyum, kemudian menjawab dengan sangat singkat. Cepat tidur, cepat bangun. Jawabnya singkat. Bangunnya jam berapa? Beliau bilang jam 4 kami sudah bangun karena di pramuka itu sudah ada apel pagi-pagi pada jam 4 itu. Setiap kali ada kegiatan. Dan ternyata itu menjadi karakter beliau. Dan yang menarik, di rumah beliau berjajar buku-buku yang begitu banyak. Di antaranya bertema tentang sastra, diplomasi, pemerintahan, dan pemikiran, transformasi dan sebagainya. Saya melihat ada kumpulan dari tulisan-tulisan Taufik Ismail di majalah Horizon kalau nggak salah, itu tebal, ada 3 jilid besar-besar. Luar biasa. Jadi memang orang yang memiliki pola hidup mau mengubah dirinya setiap hari tidak bisa lepas dari aktivitas membaca buku. Nah, sahabat sekalian, lebih dari itu, ada lagi hal yang membuat saya terkesima. Jadi, sebelum kami memulai pembicaraan, beliau membagikan sebuah buku agenda begitu, yang bisa kita tulis. Semua dikasih. Kemudian beliau bilang, kita harus menulis. Saya kira beliau meminta kita untuk menulis apa. Ternyata beliau mencontohkan bagaimana setiap pembicaraan dari kami itu dicatat oleh beliau. Kalau ada hal yang tidak jelas atau belum pasti, beliau tanya. Waktu itu ada sebuah penjelasan bahwa akan ada agenda begini. Kapan, di mana, bagaimana caranya, seperti apa persiapan, detail. Nah, setelah semuanya berbicara, memang respon beliau sangat luar biasa. Beliau merespon dengan pertanyaan yang justru menantang apakah kita memang sudah siap dengan apa yang kita bicarakan itu. Keren banget. Nah, teman-teman, apa yang beliau lakukan itu mengingatkan saya pada buku yang saya bawa memang sejak pagi, judulnya The Catalyst. Dan buku itu memang saya baca dalam konteks mengisi waktu, curi-curi waktu. Tetapi ada kesamaan yang menarik. Karena buku itu bercerita mengapa banyak manusia itu enggan berubah, sulit berubah. Karena kata buku yang ditulis oleh Jonah Berger itu, perubahan selalu memerlukan waktu, energi, dan ketidakpastian. Oleh karena itu, yang bisa berubah adalah orang yang punya keberanian. Orang yang tidak mau berubah, yang memang merasa nyaman dan ingin pasti hari ini dan seterusnya. Padahal kita tahu, dunia selalu berubah. Kalau kata Paulo di dalam bukunya The Digital Mindset itu, kita melihat bahwa dunia digital telah mempengaruhi apapun. Tidak satupun usaha atau namanya bisnis hari ini yang tidak perlu menyesuaikan diri dengan dunia atau era digital itu. Nah,
Satu hal yang bisa saya tangkap, bahwa hidup ini memang butuh keberanian untuk berubah, membawa progresivitas. Jadi bukan hanya perubahan besar ya, tapi memang kita harus mulai dari hal-hal kecil itu untuk melakukan sebuah perubahan besar. Seperti bagaimana cara kita berbicara, cara memperhatikan orang. Bahkan dalam kasus ketemuan itu, ada pembantu beliau salah meletakkan cangkir, langsung dibetulkan oleh beliau posisi cangkirnya dengan memberikan sebuah, katakanlah teatrikal. Kalau posisi cangkir itu pegangannya misalnya ya tidak di pas posisi kanan di mana tangan itu bisa mudah menjangkau, itu pasti kesulitan. Oh, luar biasa. Nah, sahabat sekalian, pada akhirnya kita memang harus memperhatikan hal-hal kecil itu. Dan kalau kita kutip ungkapan Jim Collins ya dalam buku The Catalyst itu, baik adalah musuh dari hebat. Artinya kalau kita merasa baik-baik saja hari ini, apa yang sudah kita lakukan baik, ya sudah, kita akan berhenti untuk menjadi lebih baik atau menjadi hebat. Saya memaknai hebat itu adalah hal kecil, hal baik yang berguna dan kita lakukan setiap hari. Oleh karena itu, jangan pernah lelah untuk berlatih. Latihan kita hari ini adalah perubahan yang kita cicil. Kecil sekarang, tapi akan besar di masa datang. Demikian, terima kasih.